Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Diana dari kelas 12 IPA 1. Analisis isi dan kebahasaan yang ada di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. 1. Ringkasan cerita. Novel karya Ahmad Tohari ini bercerita tentang perjalanan hidup tokoh serintil yang terpilih menjadi seorang penyair ronggeng di kampungnya dan bagaimana keadaan itu mengubah jalan hidupnya dan juga kekasihnya, Rasus. Tertulis juga dalam novel itu tulis perjalanan hidup tokoh Rasus yang mencari gambaran emaknya dalam diri serintil. Rasus menjadi agak kecewa saat mengetahui serintil yang baru berusia 11 tahun harus menjadi seorang ronggeng. Karena apabila serintil menjadi ronggeng, maka Rasus akan tidak bisa lagi bermain dengan serintil. Bagi Rasus menjadi ronggeng berarti serintil harus bersedia melayani semua orang yang menginginkannya. Sejak awal, Dukuh Paruk disorot dari segi negatif seperti 1. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang harus dipuja, 2. Kemiskinan, 3. Kemaksiatan, 4. Kemalasan, dan sisi-sisi kehidupan negatif lainnya seperti sumpah serapah dan perkataan kotor lainnya. Konon, keracunan massal dipercayai sebagai akibat murka Ki Secamenggala karena warganya mulai kendor dalam memujanya. Untuk itu, sesepuh kampung Kartaraja dan Sukaria senantiasa mengingatkan agar generasi muda untuk memberikan penghormatan terhadap arwah Ki Secamenggala. Ada kepercayaan juga bahwa sebelum seorang ronggeng dianggap sah menjadi ronggeng, maka dia harus melalui sayembara buka kelambu. Dalam malam buka kelambu, kelambu serintil menyerahkan keperawanannya pada Rasus. Setelah serintil telah mencapai umur untuk dinobatkan sebagai ronggeng, semacam upacara adat dilakukan dalam rangka untuk penghormatan itu. Calon ronggeng harus mendapat restu dari arwah Ki Secamenggala. Namun Rasus tetap saja kecewa sebab serintil tak akan lama lagi menjadi milik banyak orang setelah menjadi ronggeng. Setelah kejadian itu, Rasus pergi menghilang dari Dukuh Paruk, kemudian Rasus menjadi pembantu seorang tentara. Walaupun Rasus kecewa dengan serintil dan tempat kelahirannya, namun karena merasa terpanggil untuk melindungi tanah leluhur beserta warganya, maka pada saat perampokan di rumah Nyai Kartareja, Rasus ikut mengambil peran dalam penumpasan para perampok dan dia berhasil menyelamatkan serintil. Setelah sekian lama menjadi ronggeng, kehidupan serintil berubah total. Semula dia hidup dalam kemiskinan, kemudian dia hidup berkecukupan, bahkan dapat dikategorikan mewah untuk ukuran tahun 1965-an. Sementara Rasus juga mengalami perubahan nasib. Semula dia seperti halnya serintil hidup dalam kesusahan, kemudian setelah sekian lama membantu berjualan singkong di pasar kecamatan, dia dipilih oleh Sersan Slamet untuk menjadi seorang gobang atau pembantu tentara. Kedua tokoh serintil dan Rasus dalam kehidupan ekonomis termasuk orang-orang berhasil. Serintil berhasil menjadi ronggeng, sementara Rasus berhasil karena dia masuk tentara. Unsur intrinsik. Penokohan. Tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah Rasus, sedangkan tokoh pembantu dalam novel ini adalah serintil, Sakaria, Nyi Sakaria, Kartareja, Nyi Kartareja, Sakum, Sentayib, Nenek Rasus, Marsusi, dan Bajus. Kemunculan Tampi, Goder, Warta, Darsun, Doer, Sulam, Sarsan, Slamet, Kopral Pujo, Tarim, Dilam, Bakar, Sentika, Waras, dan Blengur hanyalah tokoh pelengkap cerita. Walaupun begitu, kehadiran mereka tetaplah penting untuk membuat cerita menjadi lebih hidup dan seolah-olah benar-benar ada dalam realitas sebuah kehidupan. Berdasarkan sifatnya, tokoh novel Ronggeng Dukuh Paruk dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Yang termasuk tokoh protagonis adalah serintil, Rasus, Sakaria, Nyi Sakaria, Sakum, Tampi, Warta, dan Darsul. Sedangkan tokoh antagonis adalah Kartareja, Nyi Kartareja, Marsusi, Bajus, dan Bakar. Alur.
Berdasarkan urutan peristiwa yang terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk, alur yang digunakan adalah campuran, yang berarti jalanan cerita tersusun secara garis lurus dan flashback di dalam cerita. Alur yang utama adalah alur maju atau garis lurus, sementara alur lainnya adalah flashback. Alur yang menjadi flashback atau kilas balik adalah ketika terjadi tragedi Tempe Bongkrek. Latar waktu: 1. Sore hari, 2. Tengah malam, 3. Tengah hari atau siang hari, 4. Pagi hari, 5. Malam hari. Latar tempat: 1. Di tepi kampung, 2. Di pelataran dan di bawah pohon nangka, 3. Di halaman rumah Kartareja, 4. Di pekuburan Ki Secamenggala, 5. Pasar Dauan, 6. Di hutan, 7. Rumah Sukaraya, 8. Di beranda rumah Nenek Rasus. Gaya bahasa dan maknanya. Novel Ronggeng Dukuh Paruk banyak menggunakan bahasa figuratif, yaitu menggunakan majas dan tuturan idiomatik. Majas metafora. Di pelataran yang membantu di bawah pohon nangka ketika angin tenggara bertiup dingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau. Maknanya, melukiskan keadaan Dukuh Paruk yang masih asri ketika malam hari pada musim kemarau angin terasa dingin. Simile. Dengar Pak, serintil masih segar seperti kecambah, sambung Nyai Kartareja sambil menyentuh dada Mersusi dengan lembut. Maknanya, kata kecambah melambangkan serintil masih kecil. Tuturan idiomatik. Mereka sungguh tidak rela kalau anak asuhannya jatuh hati kepada Rasus atau laki-laki manapun. Maknanya, menyatakan keadaan batin serintil yang hatinya telah tercuri jatuh cinta kepada Rasus atau laki-laki manapun.